Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes bu, ngantuk pak. Oh ngantuk niku bahaya pak. Baru mic-nya naik suaranya. Ngantuk bu. Orang ngantuk niku bahaya pak. Gedang kluthuk godhonge sengklek. Durung apa-apa kok cakep. Gedang kluthuk godhonge sengklek. Wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler. Wong ngantuk mangap karo. Insyaallah muga-muga kengantukan kita ini dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah alladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibinal ghaidh والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد نبي المصطفى ونور الهدى وشمس الدهى وبدر الدجى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد حضرة المكرمين para alim, para ulama, para asatidz, para ustadzat ingkang tansah kalu hormati wa nakhusu bidzikri yang sangat kami hormati, inggih menika takmir Masjid Nurul Iman. Monggo Bu, Pak, sareng-sareng didoakan muga-muga takmir Masjid Nurul Iman menika insyaallah tansah pinaringan kekuatan zahiran wa batinan. Fa insyaallah muga-muga masjid ini tansah istiqamah min yaumina hada ila yaumi sa'atil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu ditungakne moga-moga yang hadir dalam majelis dalu menika, yang hadir dalam malam hari ini didoakan semoga muga-muga semuanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Imane nambah alhamdulillah, Islame nambah alhamdulillah, takwane nambah alhamdulillah, bojone nambah. Ojo alhamdulillah, bulan Ramadan Pak sampai diijabah sama malaikat bingung sampean. Imane nambah alhamdulillah, Islame nambah alhamdulillah, takwane nambah alhamdulillah, utangi nambah. Pak, insya Allah kalau abah saya matur jenengan pernah dengar pasti wong iku lek utangi akeh mesti dawa umure. Dah catat itu Bu, Pak. Mulih teko kene utang sak akeh, fa insyaallah umure didawakno oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing paling penting mugi-mugi kita sudah pertengahan perjalanan bulan Ramadan. Muga-muga kula lan panjenengan tansah pinaringan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirnya kula panjenengan malam hari ini tidak lain tidak bukan hanya mengharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku gak pate ceramah abot-abot. Wis setengah perjalanan, softnya semakin maju. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Sing penting mulih teko mriki, wangsul saking mriki angsal syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cinta pada nabinya, siapa yang cinta pada rasulnya, pasti dibela di akhiratnya. Amin Pak. Tuh ini gitu amin Pak. Sampai mandang ngedep aku iki ganteng apa piye sampe iki.
Amin. Ini lagu tapi itu nggak jenengan, Bu. Amin nggih. Amin, amin. Siapa yang cinta pada nabinya? Belum, Pak, belum. Siapa yang cinta pada rasulnya? Pasti dibela di akhiratnya. Mudah hidupnya, gampang rizkinya, lunas hutangnya. Simpal itu kami ini buanter. Fa insyaallah muga-muga barokah pertemuan kita pada malam hari ini. Semuanya yang punya hajat pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, datangnya bulan Ramadan adalah sebagai pelipur hati orang yang rindu kepada Allah. Ya napa mboten rindu hanya di bulan Ramadan ketika pahala diobral oleh Allah, maghfirah ampunannya bertaburan, kasih sayangnya dihamburkan oleh Allah, malaikat turun ke bumi datang silih berganti mencari hamba terbaik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita dulu Bu, ada doa Pak yang sangat masyhur. Doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jenengan sudah pasti dengar Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini adalah 3 bulan yang tidak bisa dipisahkan. Bulan Rajab itu adalah bulan ibarat menanam. Masuk bulan Sya'ban ibarat kita sedang menyiram. Masuk bulan Ramadan hari ini adalah ibarat ketika kita akan memanen semua apa yang sudah kita tanam. Mulai bulan Rajab Bu, kita itu udah persiapan bulan Rajab Bu. Ada tragedi yang sangat luar biasa. Apa itu Bu? Di bulan Rajab Pak, Isra Mi'raj. Tapi yang kita fahami dalam bulan Isra Mi'raj itu bulan Rajab hanya tentang sholat. Coba kalau jenengan baca Al-Quran ayat pertama dari surat Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi ila akhirih. Jenengan kalau baca surat Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram, coba jenengan tingali, tidak ada kata-kata aqimus shalah, dirikanlah sholat, itu tidak ada. Coba jenengan buka. Maksudnya apa? Ada sesuatu yang sangat luar biasa dalam Isra dan Mi'raj. Betul Pak, ayat ini tentang asbabun nuzulnya Isra dan Mi'raj. Tapi jenengan kalau mirsani Ibu Pak, ada tragedi yang luar biasa yang terjadi sebelum Isra dan Mi'raj. Ini orang yang jarang paham. Makanya ayat pertama tidak ada kata-kata aqimus sholat. Betul asbabun nuzulnya tentang sholat. Jenengan kalau ingat sebelum Isra dan Mi'raj ada tragedi ketika Rasulullah harus kehilangan istri tercintanya bernama Siti Khadijah binti siapa Bu? Sinti binti Khuwailid. Sebelum Isra dan Mi'raj bagaimana Rasulullah harus kehilangan paman tercintanya? Sebelum Isra dan Mi'raj bagaimana ketika Rasulullah mau hijrah ke Habasyah, bagaimana orang-orang Taif yang kita sudah dengar begitu kejam terhadap Rasulullah. Dalam keadaan ketika Rasulullah diberikan ujian, dikei musibah, akhirnya Allah kemudian memberikan wisata hati bernama Isra dan Mi'raj. Makanya Ibu di awal-awal ada kata-kata Subhana, Maha Suci Allah. Makanya jenengan kula panjenengan dalu niki kalau ada yang merasa hari ini sedang diuji oleh Allah, ya Allah, kula niki utang kok tambah kata. Ya Allah, anak niki kok tambah suwi tambah nakal, jabatan tidak naik, kula keluar masuk rumah sakit. Ya Allah, kenapa jenengan uji terus ya Allah? Kalau kita melihat ada beberapa hadis Bu, ada hadis memang mengatakan kalau orang diberi ujian sakit misalkan, itu menghapus dosanya kula panjenengan. Tapi pertanyaannya Pak, kita sudah sholat, kita sudah puasa, wis gak tahu nggak dosa Pak. Tapi kenapa kemudian Allah masih memberikan ujian? Makanya kenapa ada orang jemur mriko Pak. Lah ya Gus, aku ini sholat mari, poso gak tau wedhus. Sholat malam gak pernah tahu. Tak pikir-pikir uripku mek ngene-ngene tok. Tak pikir-pikir aku gak tahu jodoh sampai sholat.
Ada tetangga saya jenguk orang di rumah sakit, Bu. Lah iya cak sampai tak delok-delok mlebu rumah sakit iki seminggu ono ping 3. Tak pikir-pikir dosane sampean iki akeh. Jenengan lupa ada sebuah hadis yang kemudian kita lupa itu. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, kalau Allah kemudian hari ini rindu, cinta, ingin dekat kepada kita, ibtalahum, pasti kita akan diuji oleh Allah. Pertanyaannya kemudian adalah faman radhiya falahu ridha. Kalau hari ini kita ridha, pasti Allah ridha. Kalau sebaliknya, Pak, kalau hari ini kita diterima, ya Allah, saya ini enggak terima, saya begini. Faman sakhita falahu sukhut. Allah pasti akan terus memberikan ujian. Untuk itulah kemudian hari ini barokahnya Ramadan. Kalau yang sedang diberi ujian, diberikan musibah oleh Allah, pasrahkan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang Jawa dikatakan sangkan parane dumati. Kabeh kita kok Gusti Allah balik nonton Gusti Allah. Sing terakhir, fa insyaallah kita hari ini sudah masuk di malam berapa, Bu? 19. Saya selalu menasihati diri saya, menasihati tentang satu hal, bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik untuk diri saya. Mengapa demikian? Bek nih, Pak, kulolan panjenengan tidak diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Maka dari itu mari malam ini menguatkan diri kita bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik untuk diri kita. Bilih Gusti Allah pinaringan kesempatan, fa insyaallah kulolan panjenengan disampaikan ke Ramadan yang akan datang. Sing paling penting muga-muga sakmene akeh bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Gak ketemu Lailane, ketemu Qadare gak apa-apa. Loh, ada penafsiran yang sangat luar biasa, Pak. Jenengan kalau baca surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada dua kata yang sangat penting, Pak. Satu adalah Lailatul Qadar ini adalah khairun min alfi syahr. Maknanya apa? Kalau kita membaca terjemahan bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, berarti berapa tahun, Bu? 83 tahun. Maknanya apa? Kalau ada kata khairun kemudian ditambah min, itu lebih dari 1000, berarti berapa, Bu? Berapa, Pak? Berapa berarti Lailatul Qadar itu kebaikannya? Tidak ada yang bisa kemudian memastikan berapa, Pak. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa 1000, bisa 2000, bisa 3000. Jangan dibatasi. Bisa saja Allah kemudian memberikan, Lailatul Qadar itu 5000. Bisa saja, itu kehendak Allah. Yang kedua yang paling penting dalam surat Al-Qadar, ada kata-kata tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikah, bagaimana kemudian Lailatul Qadar itu ciri khasnya adalah malaikat turun ke bumi mencari hamba terbaik Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanazzal itu turunnya bukan turun sekedar turun, Pak. Nazala itu turun. Nah, ini kalau orang belajar Al-Qur'an kalau tidak belajar nahwu shorof, bahayanya di sini. Kalau hanya ngapunten, mohon maaf, kalau hanya kemudian jenengan hanya kemudian membaca terjemahan, bahkan terjemahan itu terkadang maknanya sangat lebih dari itu, Pak. Nazala itu turun, Pak, bahwa malaikat itu turun ke bumi. Nazala itu turun, tapi lafaz yang digunakan adalah lafaz tanazzal. Tanazzala ya tanazzalu. Turunnya bukan sekedar turun. Lek nazala itu turun, Pak, dari atas ke bawah itu turun, selesai. Tapi kalau tanazzal, malaikat turunnya beda, Pak. Ada beberapa tafsir mengatakan tanazzal itu at-takhfifu bisyur'ah. Jadi malaikat turun ke bumi itu sangat ringan, sangat cepat, Pak. Saking cepat Ibu malaikat turun itu ke bumi. Makna tanazzal yang kedua itu tadaffuk. Ini yang sangat sempurna, Pak. Jadi kalau malaikat turun ke bumi sudah sangat cepat,
Kalau Ibnu Katsir menafsirkan adalah tadafuk. Tadafuk itu menempel, Pak. Malaikat satu dengan malaikat lain itu menempel. Ini tadafuk. Nempelnya bukan sekedar nempel, Pak. Jadi malaikat satu dengan malaikat yang lain itu nempel. Saking nempel, Ibu, angin itu tidak bisa lewat. Itu tadafuk. Maka berbangga dan bersyukur dan semoga Allah memperkenankan diri kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Ciri-cirinya itu malaikat itu saking dempetnya, Pak. Angin saja tidak bisa lewat. Maka itulah kemudian kemuliaan malam Lailatul Qadar. Fa insyaallah keberkahan malam hari ini muga-muga kula lan panjenengan pulang dari sini tansah pinarengan Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Kalau ada yang bilang 10 hari pertama, ada sahabat yang mengatakan 10 hari terakhir, bahkan Abu Dzar mengatakan 10 hari pertama itu sudah turun, Pak, Lailatul Qadar. Nah, coba bagaimana kalau sudah turun? Gak getun lah sampai. Makanya ono lah yo Gus, ono masjid iktikaf 10 hari terakhir. Oh, itu salah. Sing bener iktikaf itu mulai 10 hari pertama. Jadi tahun depan Pak Bu takmir masjid mriki kudu mau ngarep. Jare ibu masak pun yo. Lah iya jare Gusti Allah, lah iya arep-arep Lailatul Qadar mek pucuke tok. Kok enak angel wis. Wis muga-muga fa insyaallah malam hari ini adalah malam terbaik untuk diri kita dan sak wayah-wayah kula lan panjenengan dipanggil oleh Allah dalam keadaan bi husnil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihan mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.